Nanti akan kami kasih kesempatan kepada Bang Ali Mokhtar dan juga Bang Fahri Hamzah. Namun berbicara soal demokrasi jelas tak lepas dari sosok yang satu ini, mantan Wakil Presiden RI yang kontribusinya sudah luar biasa untuk dunia politik dan juga bangsa ini. Kita langsung bergabung bersama dengan rekan saya, Maria Asegaf, yang akan memandu dialog bersama dengan Yusuf Kala. Iya, pemirsa, di dalam segmen lebih dekat kali ini, tayangan perdana, kita hadirkan sosok istimewa tadi sudah sempat kita singgung, yaitu adalah suatu sosok tokoh bangsa yang tak lepas dari demokrasi dan juga kancah perpolitikan di tanah air. Siapa lagi jika bukan Bapak Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12. Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam Maria. Ya, Pak JK ini izin membuka masker karena kita sudah jaga jarak. Tadi sebelum sini juga kami sebelumnya sudah diswab terlebih dahulu dan alhamdulillah hasilnya negatif Pak JK. Ya, Pak JK, kalau kita bicara mengenai hal ini sebelumnya tentu kami akan menanyakan dulu. Pak JK sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak JK sehat, saya sehat, kita semua sehat. Namun nampaknya rasa-rasanya demokrasi kita ini sedang lagi panas, Pak. Kurang sehat. Demokrasi itu satu sistem, bukan tujuan. Ya. Banyak orang seakan-akan menganggap demokrasi itu tujuan. Bukan, dia hanya sistem untuk mencapai tujuan. Tujuan kita ialah kemajuan, kemakmuran, ya kemajuan bangsa. Dengan cara demokrasi juga bukan sistem yang sempurna, tapi lebih baik daripada yang lain. Demokrasi ialah pilihan masyarakat, sering orang katakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Seperti itulah sering kita ketahui. Dan kita sejak awal merdeka memilih itu sebagai suatu sistem pemerintahan, walaupun dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, salah satu pilar atau inti daripada demokrasi ialah tentu mewakili rakyat, kan? Mewakili rakyat oleh partai dengan cara pemilu. Itu kita tahu semua itu. Nah, kita berada dalam sistem. Kalau ada penilaian bahwa demokrasi kita menurun, tentu ada pilar-pilarnya atau komponen-komponen demokrasi itu yang tentu mengalami oleh penilai, bukan kita semua, oleh penilai bahwa ada penurunan di negeri ini. Betul. Tentu kita harus melihatnya secara objektif yang mana supaya bisa kita perbaiki. Apakah itu pemilunya, apakah itu suara rakyat yang didengar, apakah itu sistem pemilunya, betul, atau sistem kita menjalankan pemerintahan sehingga terjadi penurunan nilai. Karena kita juga memiliki data Pak JK yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit pada tahun 2020 lalu. Mereka meneliti mengenai indeks demokrasi dunia. Indonesia masuk Pak JK dalam urutan ke-64. Namun dikategorikan sebagai negara dengan indeks demokrasi, bahkan dinyatakan sebagai demokrasi yang cacat. Itu dalam segala segmen tadi yang sempat Pak JK juga sebutkan mengenai pemilu, sistem demokrasi, dan juga bagaimana kemudian rakyat dilibatkan. Sependapat Pak JK? Ya, saya tidak baca survei itu, tapi tentu ada komponen-komponen demokrasi atau pilar demokrasi itu yang dinilai orang bahwa negara lain lebih baik dari kita. Tapi nomor 65 itu berarti ada di tengah-tengah, tidak terlalu jelek. Nomor 4 di Asia, Pak? Ya adalah 60 berapa kan. Jadi kita berada di tengah. Tapi dibanding dengan negara-negara lain, itu juga tentu kita ada kekurangan, kita ada kelebihan juga. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau Pak JK melihat sebenarnya sistem demokrasi kita saat ini, pas tahun terakhir hingga saat ini, seperti apa Pak JK? Apanya? Sistem demokrasi di negara kita saat ini. Sistem demokrasi kan mempengaruhi sistem pemerintah. Betul. Ya, kalau awal kemerdekaan kita memakai sistem parlementer, banyak partai. Sejak Wakil Presiden Pak Bung Hatta mengumumkan dengan maklumat MX, berdirilah begitu banyak partai. Sampai pemilu tahun 1955 ada 145 partai atau perorangan yang ikut pemilu, begitu banyak. Nah, tapi demokrasi kemudian oleh Bung Karno disebut demokrasi terpimpin. Tapi
ya tentu bukan demokrasi liberal tentunya, tapi terpimpin yang banyak juga orang mengartikannya itu lebih otoriter, ya benar juga. Kemudian pada zaman Orde Baru, mula-mula juga demokrasi Pancasila disebutnya, mula-mula bebas, tapi kemudian dikendalikan oleh pemerintahnya jatuh, dua-dua jatuh. Jadi demokrasi juga apabila tidak dijalankan dengan benar, menimbulkan masalah, bukan hanya masalah politik, dia ke masalah ekonomi, dan itu bisa suatu pemerintahan itu jatuh, seperti pengalaman kita. Sehingga kenapa demokrasi ini harus dijaga, karena itu pilihan bersama. Apakah itu dari partai politik dan sebagainya harus menjaga ini sebagai suatu sistem yang kita setuju bersama. Kita setuju bersama dan negara hadir untuk mengatur dan juga menjamin demokrasi. Boleh cerita sedikit Pak JK pada saat Pak JK sempat memimpin sebagai Wakil Presiden ke-10 dan juga 12. Pengalaman Pak JK menghadapi tentunya pada kala itu banyak sekali juga masalah-masalah demokrasi yang buncah Pak JK. Iya, pasti di mana-mana sama saja. Kalau kita bicara keadaannya, partai politik contohnya ya. Karena kalau kita ingin berdemokrasi, maka pilar demokrasi sebagai partai sebagai harusnya demokrasi, harus menjalankan demokrasi internal mereka. Di internal dulu diselesaikan. Kalau partai itu tidak menjalankan demokrasinya, maka bagaimana dia ingin menjalankan demokrasi nasional kebangsaan kita, demokrasi kita. Nah, karena itulah memang partai-partai juga tentu ada masalah. Kalau kita ambil sekarang, dari 8 partai yang ada yang di parlemen, itu cuma 2 yang tidak pernah berkonflik. Cuma Gerindra dengan Nasdem. Gerindra dan Nasdem. PDIP ya pernah, sehingga timbul PDIP, ya, Ibu Mega. Golkar pernah, ya. dengan Agun, dengan Ical, atau sebelumnya juga pada saat 98 juga, sehingga timbul Pak Edi Sudrajat bikin PKPI. PKS sekarang bikin Partai Gelora, kemudian PAN juga oleh Pak Amin Rais bikin Partai Umat juga. P3 pernah pecah, PKB pecah tergustur dengan Muhammad. Jadi masalah demokrasi internal partai itu memang harus dijaga. Supaya kita dapat menjadikan demokrasi itu sendiri. Kalau tadi juga disebut Pak JK, sebenarnya banyak juga contoh permasalahan demokrasi, salah satunya dalam sebuah tubuh partai politik tidak hanya perpecahan tapi juga dualisme. Pak JK melihatnya seperti apa masalah dualisme partai misalnya hingga saat ini masih terus terjadi? Apakah ini juga sebuah kehancuran demokrasi Pak JK? Ya, satu bagian daripada perlu perbaikan. Nah, memang kalau terjadi suatu partai-partai itu mengalami masalah, konflik internal ataupun eksternal, maka ada beberapa pilihan. Ada berdasarkan pengalaman. Ada pilihan PDIP bikin partai baru. Zaman Bu Mega. Iya, Bu Mega, ya, dan maju. Dan malah sekarang nomor 1 Mega. Golkar dulu bikin juga partai baru, Pak Edi Sudrajat, PKPI. Itu bagian dulu dari Golkar pecah. PKS sekarang agak terpecah, bikin juga partai baru. Terakhir Demokrat juga. Sekarang ya kita tidak tahu apa yang mau dibikin, itu terserah lah. Tapi solusinya partai baru atau ke pengadilan. Atau yang menentukan sekarang ini ialah ujung-ujungnya ialah bagaimana penegakan hukum, penegakan hukumnya, jadi bagaimana aturan dan yang terjadi itu, jadi nanti menentukan justru pemerintah yang menangani itu untuk aturan sesuai aturannya itu bagaimana. Nah ini Pak JK, karena kita lihat saat ini yang kita tunggu sebenarnya bola panasnya sedang berada di pemerintahan. Sebenarnya pada situasi seperti ini pemerintah harus bersikap seperti apa? Posisinya di mana begitu Pak JK? Ya, pemerintah harus netral dan menjalankan betul-betul aturan undang-undang yang ada, undang-undang kepartaian dan sebagainya, dan juga tentu sesuai dengan anggaran dasar partai itu sendiri.
Itu pengalaman yang ada. Terakhir bisa kompromi atau terjadi suatu kedamaian seperti yang terjadi antara Golkar dulu, antara Agung dengan Ical, terus sekarang ini di P3 mulai baik antara Jan Farid dengan ini. Jadi bisa berbagai cara bisa diselesaikan, dan supaya bangsa ini, seperti saya katakan, kita ingin menjalankan sistem demokrasi. Betul. Kalau yang menjalankan sistem demokrasi itu sendiri tidak menjalankan demokrasi yang baik, maka bagaimana menjalankan demokrasi dengan rakyat begitu ya Pak? Kalau kita lihat juga sebenarnya posisi pemerintah saat ini yang sedang ditunggu-tunggu, kita juga masih menunggu nanti bagaimanakah akhir dari kisah demokrasi kita saat ini yang juga masih makin panas. Pak JK, terima kasih banyak perbincangan singkat kita mengenai demokrasi. Tentunya banyak pedoman yang juga kita bisa ambil, Andro dan juga teman-teman yang ada di studio. Andro. Maria Assegaf, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Yusuf Kala. Luar biasa tadi sudah mencerahkan kita bagaimana proses demokrasi yang beliau sudah lewati. Saya ingin meminta komentar sebenarnya dari Bang Ali dan juga Bang Fahri, nanti Bang Jansen dan juga Bang Joni juga boleh berkomentar juga. Bang Ali, ini kan nama-nama istana juga diseret-seret Bang, kabarnya Bang. Yeah. Bahkan kemarin dengan tegas ini kuasa hukum dari pihak AHY mengatakan ini yang namanya brutalitas demokrasi. Ada Pak Muldoko di sana sebagai representatif dari demokrasi. Mengapa istana tidak turun tangan? Kemana istana, Bang Ali? Ya memang di beberapa kesempatan saya selalu memberikan keterangan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini, ya, undang-undang ini tentang partai politik ini kan berkali-kali menjelaskan pasal 32 dan beberapa pasal yang lain itu selalu undang-undang menyebutkan masalah perselisihan partai internal. Itu sebabnya di pasal 32 itu kan ada tahapan-tahapannya. Karena kita punya asas negara itu adalah Pancasila, maka seluruh rangkaian perselisihan dalam regulasi negara itu, Undang-Undang Republik Indonesia selalu menjelaskan. Dalam Undang-Undang Partai Politik ini kan dijelaskan tentang 3 tahapan. Kalau pasal 1 itu dijelaskan bahwa memang diarahkan untuk penyelesaiannya secara musyawarah. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya melengkapi tadi Ustadz Das'ad. Dan yang kedua itu memang penyelesaiannya bisa dalam pengadilan, diselesaikan secara pengadilan dan di luar pengadilan. Nanti pada ayat ketiga itu baru diatur pada 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah rekonsiliasi, kemudian mediasi. Di mediasi bisa. Tapi kalau yang sekarang sepertinya pemerintah memberikan angin segar. Tunggu. Yang ketiga itu adalah arbitrasi partai politik dengan merujuk kepada ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, dalam posisi inilah maka sebagai, kan kita bukan punya pengalaman, kita bukan baru punya pengalaman dalam urusan partai. Tadi dijelaskan oleh Pak Yusuf Kala banyak sekali partai ya. Jadi kita punya secara internal, kita punya masalah dalam partai politik itu bukan baru pertama kali. Dan jangan lupa Kementerian Hukum dan HAM itu sudah punya pengalaman, seabrek-abrek pengalaman dan bisa diselesaikan dengan baik. Yang sekarang rekonsiliasi internal tidak ketemu. Bahkan masih, jadi kan ada tahapannya itu. Bahkan soal ADART aja tampaknya ya sudah jauh sekali, bertolak belakang antara versi tadi DPP Demokrat dan juga versi KLB tadi. Iya, itu yang tadi saya bilang bahwa ada tahapan-tahapan undang-undang. Umpama tadi antara Bang Jansen sama Bang Joni Allen, Bang Jam ini. Jam itu Joni Allen Marbun. Itu harus diperjelas gitu. Itu sudah tahu semua ya, itu Bang, singkatannya itu Bang. Jadi maksud saya tahapan-tahapannya itu ada. Kan nanti sampai juga di Kementerian Hukum dan HAM dari pihak Bang Jansen, Bang Joni juga datang ke pemerintah, kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Nanti didengar karena semua diatur dalam ketentuan undang-undang itu. Jadi dalam posisi inilah maka kenapa kita harus mengatakan tidak bisa urusan internal ini kemudian ujuk-ujuk pemerintah harus masuk. Dan ini bukan baru pertama kali, semua presiden. Tapi posisinya Bang Ali, itu. Ini pemerintah bukan mengakomodir KLB di Sibolangit. Apakah pemerintah mengakomodir KLB di Sibolangit sampai sekarang sudah jauh sekali tahapnya. Bukan hanya berat di KLB, tapi juga sudah Kemenkumham, sudah ke salah Ranah satu Hukum, ke agenda penting yang disebutkan dengan masalah brutalisme itu, yang disebut oleh Pak Bambang itu adalah
adanya intervensi dan arogansi kekuasaan. Itu yang saya bilang. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Republik Indonesia yang namanya Pak Muldoko, periodenya itu, mustahil dia tidak bisa menggerakkan tentara, atau dia dalam kapasitas sebagai kepala KSP, tidak mustahil dia tidak bisa menggerakkan Kapolres dan lain-lain. Semua bisa dia lakukan, tapi itu dia tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena langkah-langkah dan keputusan yang diambil ini adalah langkah-langkah pribadi. Makanya saya dari awal kan memberikan apresiasi bahwa yang dilakukan KLB ini adalah bapak-bapak dan teman-teman dari Demokrat, yang datang juga adalah orang Demokrat. Kenapa kantor staf presiden dan kenapa pemerintah dan Jokowi yang jadi masalah? Ini kan sesuatu yang harus kita klarifikasi supaya publik itu tidak boleh, istilahnya tadi, ruang publik tidak boleh dikotori. Bang Jansen tadi bilang, dikotori oleh apa? Oleh orang yang tidak mengerti. Kalau dia tidak mengerti memberikan alasan dan penjelasan, maka dia tidak saja sesat, tapi menyesatkan orang banyak atas penjelasan. Jadi posisinya kalau ada pihak yang mengatakan Muldoko layak menjadi ketum Demokrat versi KLB, ya sah-sah saja karena urusan pribadi iya, ini beliau. ini negara demokrasi kan. Meskipun tidak bisa dilepaskan dengan Undang-undang kepala memberikan KSP. jaminan terhadap setiap orang boleh berpendapat, bersikap. Undang-undang dasar ada, Undang-undang nomor 9 tahun 1998 ada. Semua orang punya hak untuk mengatakan itu. Apa yang salah dengan urusan politik kemudian orang berpendapat? Baik, sebelum ke Bang Joni, kita ke Bang Fahri, politisi senior. Bang Fahri ini sudah menyeret nama Muldoko, Bang. Orang yang diindikasikan sangat dekat dengan lingkar istana. Bang Fahri Hamzah, komentarnya. Pertama begini, saya akan ikut mempromosikan catatan demokrasi ini ya. Terima kasih, Bang. Semuanya ikut ini, Bang. Bung Andro ini sebagai Karni Ilyas muda lah, mudah-mudahan Wah. bisa menjadi Karni Ilyas senior kita, Bang. Jauh itu, Bang. Senior kita itu suhu kita itu, Bang. menjadi wartawan yang dedicated ya. Dan yang kedua, saya ini merasa kurang berkompeten untuk menjadi bagian dalam konflik ini. Karena itu saya lebih tertarik kepada catatan demokrasinya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dasaat, kemudian Pak JK juga tadi dengan bagus mengatakan itu. Jadi kalau saya itu lebih cenderung kepada memberikan langit-langit kepada negara tentang bagaimana kita bersikap dalam situasi seperti sekarang. Kita ini lagi ada banyak kesulitan, ada COVID, ada krisis ekonomi, ada macam-macam masalah. Tentu kita perlu mengambil sikap yang paling baik tentunya ya. Termasuk juga di dalam mengelola konflik dalam negara, sebab konflik dalam negara demokrasi itu satu yang rutin, ya, satu yang difasilitasi. Kalau dulu di peradaban prademokrasi itu namanya perang, ya sekarang namanya pemilu. Kalau dulu di masa prademokrasi itu namanya legion-legion, ya pasukan-pasukan, sekarang namanya partai politik gitu. Cuman di dalam demokrasi itu tentu azas-azasnya itu ada ekstrim ya, dua. Yang pertama itu ada sisi kasar dari demokrasi itu, yaitu pemilu. Pemilu ini kasar, ya dirty dia, ada money politik dan sebagainya. Tapi demokrasi itu ada nilainya, sesuatu yang tinggi, etik, adab, ya itu tinggi sekali gitu. Itulah yang menyebabkan demokrasi ini rumit karena dia punya sisi yang kotor gitu, yang terlalu transaksional, praktikal gitu, tapi dia dikawal oleh nilai-nilai, oleh adab ya, azas-azas yang tinggi gitu. Nah itulah sebabnya kita ini sekarang sedang mengupayakan agar level dari demokrasi kita itu tinggi. Kan tadi Maria Segaf mewawancara Pak JK itu kan salah satu pertanyaannya tentang turunnya nilai demokrasi Indonesia di mata internasional. Saya kira ini yang menjadi concern saya. Saya juga senang dengan hadirnya catatan demokrasi itu supaya kita jangan merosot, kultur demokrasi kita itu harus naik terus-menerus dari hari ke hari gitu. Ini yang mesti kita jaga bersama-sama. Dan saya kira partai politik itu salah satu salah satu jantung dari peradaban demokrasi kita. Itulah sebabnya tadi saya setuju dengan demokrasi internal, tapi juga demokrasi dalam pengertian adab dan etika pemerintah dalam menghadapi konflik gitu. Saya sendiri ini Pak JK tadi menyebutkan tentang pengalaman saya lah ya dan teman-teman
berbeda pendapat. Saya mengatakannya itu berbeda pendapat. Saya berbeda pendapat dan mengajukan perbedaan pendapat itu secara tertutup di dalam. Tapi kemudian perbedaan pendapat itu menyebabkan saya dipecat, misalnya kayak begitu. Ya, karena kan alasan atau argumen diberhentikannya saya itu kan agak unik lah, karena saya sering berpendapat, termasuk hal-hal yang sebenarnya merupakan tugas saya. Tapi waktu itu saya terus terang punya dua pilihan. Apakah saya memilih untuk melakukan dalam tanda petik ya, approach-nya kan tadi dua itu, ya, peristiwa politik atau peristiwa hukum. Nah, saya mengambil jalan untuk mengambil sikap untuk mengambil jalan hukum. Saya masuk ke pengadilan, saya bersengketa di pengadilan, sidang berbulan-bulan, dan alhamdulillah dalam 3 tingkatan sampai bahkan PK saya dimenangkan oleh pengadilan negara gitu. Tapi sudah, karena saya sudah menang dan dinyatakan oleh pengadilan menang, ya saya dengan teman-teman kemudian menginisiatifkan untuk mengorganisir ya legion-legion baru dalam demokrasi kita berupa partai politik. Dan itu yang kita lakukan sekarang, dan kami mempersiapkan pertarungan di 2024 nanti. Kita akan menawarkan ide-ide baru yang segar, termasuk tentang cara kita berpolitik. Jadi kalau sudah masuk meja hijau, Bang Fahri sudah legowo soalnya. Ya sudah, artinya memang ini jalan yang kita anggap dewasa. Karena menurut saya ini, dalam pembacaan saya terhadap sejarah, memang kudeta itu melahirkan kudeta. Jadi tidak ada henti-hentinya, karena itu kami mengambil jalan kami sendiri. Nah, sekarang ini saya kira ini yang mesti kita kawal bersama-sama. Ya, pada saat ada situasi seperti ini, kedewasaan kita yang harus kita tinggikan. Tapi posisinya ya, Bang Fahri, ketika sudah ada konflik yang begitu mencuat dan panas ini, apakah harusnya pemerintah langsung mengambil tindakan? Jangan membiarkan menerima laporan seperti itu dari KLB versi memang Sibolangit. ada banyak. Sesaat lagi, Ya. Bang Fahri. Slow dulu, Bang Fahri. Catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Bang Joni juga segera ingin komentar seperti ini ya. Tetaplah bersama kami.